نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Yang pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih bisa kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kepada Ustaz, seperti biasa akan ada pengumuman. Yang pertama, Mata Bayatul Rahman Ahad keempat bulan Januari, insyaallah bersama Ustaz Dr. Dadeng Rasyidin. Yang kedua, Mahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira atas semua dukungannya, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Mahad Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Untuk mengefektifkan waktu, kepada Ustaz saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita mengalami satu krisis ya keumatan, di mana kita umat Islam dengan sangat mudah diadu domba satu dengan yang lain. Kemudian hampir hilang unsur perekat keumatan kita. Kalau di dalam Al-Quran, umat Islam yang direpresentasikan, yang diwakili oleh sosok Nabi Muhammad, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah itu asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang kafir, kepada kekufuran. Ruhama'u bainahum, tapi saling kasih sayang di antara mereka. Sekarang ini fenomenanya terbalik. Jadi kalau sesama umat Islam dengan gampang satu dengan yang lainnya saling tuduh, saling menjatuhkan. Jadi kalau dalam peribahasa Sunda itu dulur jadi batur gitu ya.
dulur jadi batur, batur jadi dulur. Nah, ini satu hal yang harus kita cermati dan kita mencari penyebabnya. Begitu juga penyelesaiannya bagaimana. Nah, antara lain ada dua hal ya yang harus kita kaji bersama lagi. Yang pertama, kita perlu memaknai dan memahami kembali makna dari kata umat itu sendiri. Yang kedua, kita perlu merumuskan kembali unsur-unsur yang menjadikan kita ini kokoh sebagai umat Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut istilah kaum, menggunakan istilah kaum untuk manusia-manusia yang dipimpin, dibimbing ya oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyebut kepada kaum mukminin, kaum muslimin ya ketika itu dengan istilah kaum. Itu Allah menyebutkannya. Umpamanya di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 ya. Di sana dikatakan laqad kana fi Ibrahimu uswatun hasanatun. Sungguh pada diri Ibrahim itu terdapat uswah hasanah, contoh yang baik. Idh qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya, tidak disebut umat ya, kaumnya. Idh qala liqaumihi, ketika beliau berkata kepada kaumnya, menyeru, menyampaikan nasihat begitu ya. Inna inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, sesungguhnya saya, kata Ibrahim, bura'u minkum, berlepas diri dari kalian. Baro', membersihkan diri, berlepas diri. Bahasa Sundanya lubaran. Lubaran ya. Sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami menolak semua jenis atau bentuk kemusyrikan itu. Jadi kepada bentuk kekafiran, kemusyrikan itu harus ada penolakan total begitu ya. Kafarna bikum. Wa bada bainana wa bainakumul adawata, dan antara kami dan kalian ya yang ada di dalam kekufuran, kemusyrikan itu dipisahkan atau ada permusuhan ya, al-adawah. Dia harus memusuhi. Sebab kalau kita mencintai kemusyrikan ya menjadi menyebabkan penurunan kualitas keimanan kita. Nah, seperti yang ribut-ribut ya kemarin tuh yang sesajen ya. Itu juga memang tidak perlu seperti itu sebetulnya Maya, jangan. Tapi akhirnya yang terjadi juga reaksi dan itunya sama dengan tidak benarnya yang menendang itu, sama enggak benarnya. Jadi sekarang seolah-olah ya
bangsa ini menjadi pembela akidah-akidah, keyakinan yang seperti itu. Kan itu udah ditahan gitu di situ. Sekarang udah ditahan kan gitu. Jadi sama aja gak benernya. Nah yang lebih parah lagi kemudian tampaknya demi sebuah pemahaman toleransi yang keliru, malah umat Islam itu kemudian seperti membela perbuatan-perbuatan yang musyrik seperti itu kan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi salah sekali gitu toleransi itu. Toleransi itu kan bukan sama, bukannya toleransi kalau sama, tapi ada ruang yang memang tidak bisa disamakan. Nah, jadi ibarat begini ya, kalau kata orang teknik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu kayak mur baut gitu-gitu ya. Baut tuh yang dimasukinnya ya. Nah, kan ada lorongnya kan. Itu ukurannya tidak bisa sama persis, gak akan masuk. Maka dikasih ruang kecil itu namanya diberi toleransi. Nah, ya. Ada ruang supaya klop. Ya, jadi satu kekuatan. Dan ruang toleransinya tidak terlalu besar, logor gitu ya. Dengan logor kan gitu model. Juga tidak terlalu sempit, nanti susah merusak juga. Tapi ada batas toleransi yang pas sehingga kokoh. Nah, jadi hubungan antar agama di Indonesia itu harus itu toleransi, jangan disamakan, gak akan klop, gak akan jadi kekuatan, bergesekan terus. Jadi dipaksa-paksa gaji gamur yang baut, ya gak akan masuk-masuk. Ketika dipaksakan masuk, pasti ada pihak yang akan dirusak oleh itu. Nah si bautnya dikikir gitu-gitu kan ya. Kan terjadi dangdanan kalau yang seperti itu. Nah sekarang toleransi di kita itu bukan lagi ruang toleransi yang kemudian menjadi kekuatan. Gitu ya. Nah padahal itu ini untuk memudahkan ya pemahamannya supaya. Nah itu dalam teknik tuh gitu ada ruang toleransinya sehingga bisa masuk jadi kokoh pas gitu ya. Lamun ageng ting kan jadi logor. Nah, itu membahayakan keselamatan kalau itu dipakai di mobil mamanya. Ya ada batas toleransi. Tolerable. Ya. Kenapa? Karena beda. Ari di sarua-saruakeun mah ya moal jadi kekuatan. Dua nana mur, dua nana baut gitu ya. Nah itu fenomena yang sesajen itu. Jadi no hiji oge gak ngerti lah gitu ya. Itu biarkan kan kita sudah ya lakum dinukum waliyadin, gak usah seperti itu. Dan Allah juga melarang kita umat Islam untuk menghina mereka punya keyakinan ya, sebab nanti juga mereka akan menghina gitu, nggak boleh yang seperti itu ya. Nah itu yang terjadi sekarang. Jadi umat Islam itu menjadi gak jelas nih. Padahal tadi dikatakan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, asyidda'u 'alal kuffar. Menurut saya jelas, gak usah dipakai tafsir segala gitu, ya. Di orang mah nugas jelas ditafsirkan jadi terjelas. Ya, gitu. Itu kan jadinya gitu. Tegas ya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas pada orang kafir, artinya yang menolak kebenaran. Ruhama'u bainahum. Tapi sesama kita saling mengasihi begitu. Maka Rasulullah pun menggambarkan dengan penggambaran yang mudah. Bagaimana kita menghubungkan satu dengan yang lainnya. Itu umat Islam digambarkan kalbunyan, seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau di dalam Al-Quran, orang yang beriman itu ikhwatun.
ikhwah ya saudara, fa aslahu baina akhwaikum, kan begitu. Nah, tadi Nabi Ibrahim ya, saya memberi contoh itu qala liqaumihi, ketika dia kepada kaumnya itu menolak kemusyrikan, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata, permusuhan. Yang dimusuhi itu bukan orangnya, tapi kekufurannya, kemusyrikannya. Karena orangnya harus didakwahi. Itu kan. Jadi yang dimusuhi itu adalah perbuatannya. Ya. Perbuatannya yang kita memberikan al-adawah, itu permusuhan. Wal baghdha. Dan kita juga harus benci. Bukan orangnya, tapi perbuatannya, karena orangnya kita dakwahi, kan begitu ya. Itu dalam surat Al-Mumtahanah itu katakan abadan, selamanya, sampai kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ingin saya katakan di sini itu gunakan kata kaum. Ya, kaum Ibrahim, karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka itu berdakwah kepada kumpulan manusia yang terbatas. Ya, itu Nabi Ibrahim terbatas tuh kaumnya dan zamannya, terbatas tuh kaum. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, ya, itu terbatas hanya untuk Bani Israel. Makanya Nabi Musa juga menyeru kepada manusia ketika itu dengan kaum. Ya, Nabi Lut, kaum Lut, kan begitu. Ya, Nabi Musa dengan Nabi Syuaib itu relatif satu zaman, ya, tapi beda lokasi ya. Nabi Syuaib dan Nabi Musa itu kaum Madian, kan di situ. Ya, kaum. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW kaum, umat, ya, sebenarnya itu umat. Nah, kita kemukakan ya, umpamanya beberapa ayat nih. Allah mengatakan begini, kuntum khairu ummatin. Nah, kalian itu sebaik-baik umat. Yang dimaksud bukan kaum Nabi Musa yang Israel, ya, bukan pada kaum Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Hud dan Syuaib, bukan. Yang disebut kuntum itu kalian, nah, ya, yaitu umat Rasulullah SAW dulu, sekarang dan yang akan datang, umat, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ya, yang dihadirkan, yang dikeluarkan, ya, di muka bumi ini. Pada ayat lain, wal takum minkum ummatun. Nah, ya, kalian harus jadi umat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah, kata ummatun itu ke Nabi Muhammad itu bukan kaum. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia, ya, untuk seluruh masa, jadi tidak ada batasnya, ya. Makanya Rasulullah itu disebut, ya, sebagai Rasul yang membawa rahmatan lil alamin, kan di situ. Ummatun disebutnya untuk umat Nabi Muhammad itu. Dalam surat Al-Isra, ya, Allah mengatakan begini. Bukan surat Al-Isra, surat Fatir. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Tsumma awrathna, kemudian kami mewariskan, kata Allah Subhanahu wa taala, al-kitaba, kitab ini seluruh mufassir mengartikan Alkitab di sini adalah Al-Quran.
Kemudian Allah mewariskan Al-Quran ini. Allah menggunakan kata waris, waratha, aurathna. Jadi kalau waris itu adalah satu pemberian yang khusus ya, yang diberikannya khusus. Jadi enggak sembarangan. Waktunya juga khusus. Kan kalau waris harus ada yang meninggal. Ya, waris itu enggak bisa ketika hidup. Kan sok aya budak nu cileupeng. Mah abi mah warisanana bade dipayunkeun cenah. Itu nanti dia apa cileupeng ya bahasa situ. Kalau bahasa yang lainnya itu teh ngadoa macek sepuhna teh ari maneh ngadoakeun urang naon maot gitu ya. Mau serius itu. Apa abdi mah dipayunkeun we periogi modal cenah gitu. Itu kan harus ada yang meninggal. Waris itu ya. Objeknya juga itu tirkah tuh namanya ya. Tirkah. Jadi yang ditinggalkan situ objeknya. Kemudian proporsinya bagian juga ditentukan. Ya. Kalau suaminya wafat, dia meninggalkan istri, istri dapat bagian. Ya. Berapa? Ada bagiannya 1/8 berapa ya? 1/8 ya. Istri situ. Begitu juga kalau istri wafat, suami dapat juga ya, misalnya gitu. Hari utang diwariskan nggak? Waris ya, semangat ya Bapak ya. Utang hari karena utang nama alim itu ya. Nah itu ada sebut dengan zabil furud. Nah ya, ada bagian-bagian itu. Kemudian suami meninggalkan istri, ada anak. Ya, semuanya anak laki-laki berapa, istri berapa, ya sisanya itu ke anak tuh asobah kayak gitu ya, ke anaknya bagi-bagi lagi. Itu kan ditentukan, itu. Ya, jadi yang memberinya juga tertentu, itu syaratnya udah wafat ya, kapan situ. Kemudian yang menerimanya juga itu waris, itu spesifik. Nah Allah menggunakan kata warotha, aurathna. Jadi spesifik tuh yang diwariskan. Kenapa Allah tidak mewariskan Al-Quran ini kepada umat Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa? Justru terakhir tuh diberikannya ya. Jadi kehormatan luar biasa. Nah kata para mufassir, siapa yang dimaksud yang diwarisi itu? Tsumma aurasnal kitaba alladzina stofaina min ibadina. Kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Alladzina, orang-orang istofaina yang kami pilih minibadina dari hamba-hamba kami. Nah kata para mufassir yang dimaksud adalah ummatun Muhammadun. Itulah umat Muhammad. Nah jadi gunakannya umat Muhammad juga para mufassir itu. Ya. Jadi kita ini yang terpilih. Dan kalau digunakan kata istofa, itu yang terpilih dari yang bagus. Kan ada yang terpilih yang bagus dari yang jelek. Jadi alus tetap butut. Dan nu alus teh diantara nu butut. Ya jika orang milihan hui gitu anu kulanas ya. Kulanas, ya terang teh barudak ngora kulanas, umpamana mun di imam teh jadi semu pait gitu nya. Nah gitu. Kabeh kulanas. Paling dipilihan ku urang dicanak nu dikeuretan segitu ya. Ya tetap aja udah terpengaruh tidak bagus itu. Tapi kalau hui teh tos saraya sadayana. Teu aya nu kulanas. Tah nu dipilih teh eta mah pasti the best quality ever itu ya. Yang paling bagus tuh. Nah itu istofa. Makanya Rasulullah sudah disebut itu dalam bahasa penghormatan itu sebagai Nabiyil Mustafa. Nah, ya. Nabi yang terpilih, yang selected ya. Jadi istofa mah yang bagus di antara yang bagus. Jadi umat Nabi Muhammad itu diberi warisan Al-Quran min alladzina stofaina min ibadina. Itu umat Muhammad. Nah orang itu yang terpilih diberi Al-Quran. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata pewaris Al-Quran itu terbagi 3 kelompok. Ya, yang pertama hum zalimul li nafsihi. Jadi umat Nabi Muhammad yang
mewarisi Al-Quran, tapi dia malah menganiaya dirinya sendiri. Jadi tidak menghormati atas pilihan Allah gitu ya. Diberi tempat yang baik, tapi kelakuan nanti tidak sesuai dengan dia diberi penghormatan. Nah, ona bahasa Sunda mah tenali pak maneh. Nah, itu judulnya. Itu ya. Tenali pak maneh. Tu zalimul li nafsi. Zalimul li nafsi. Padahal kita ini yang terpilih. Ya. Nah, yang kedua, ada pewaris Al-Qur'an yang muktasid. Nah, muktasid. Kita pertengahan. Jadi tenali pak maneh mah ada dalam tafsir Ibnu Katsir itu kalau tidak salah diberi contoh begini. Umat Islam cenah nu dzalimul li nafsi. Manehanana mah tong boro nu sunat, amal teh nu wajib oge dimomorekeun. Itu ya, dzalimul li nafsi itu. Padahal dia sudah diberi penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an. Tong boro nu haram, anu makruh wae oge dikeureuh, nah gitu ya. Nah itu dzalimul li nafsi. Jadi eta mah umat Islam yang sangat minimalis ya, sangat minimalis meureun minus gitu ya, minus sama minus. Nah yang kedua muktasid. Nah muktasid mah nu minimalis jadi eta mah nu penting nu wajibna we gitu ya. Anu sunat mah ngaranna ge sunat, berarti dia gak paham. Jadi kalau orang sudah melaksanakan hal yang sunat, yang wajib nate pasti mau anu kaliwat. Kan gitu ya. Saya sering menjelaskan sunat mah ibarat bonus gitu. Gak semua orang bisa melewati babak itu. Kan begitu. Jika orang yang sudah bisa melaksanakan sholat tahajud, kan memang ramu ditinggali hukum mah kieu atuh cek Al-Qur'an oge wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Ku bahasa hukum mah nafilah teh sunat ieu cenah. Tapi ketika seseorang dia sudah mau bertahajud, melaksanakan tahajud. Jadi pasti nu wajibna teu mungkin atuh tahajud mah salat isya henteu. Eta mah ibarat dahar henteu tapi cuci mulut teh unggal poe. Nah, itu kan kacau ya yang seperti itu. Jadi babak bonus mah tidak mungkin kita masuk ke sana kalau si tahap yang penentuannya yang wajibnya itu belum terlewati. Umpamanya nih, kalau bisa menjawab 20 pertanyaan masuk babak bonus. Kakara 18 geus tengah jawab, gak mungkin kan dia masuk ke situ. Tah jadi nu tahajud mah nu 20 teh geus kajawab baru masuk situ. Jadi gak mungkin dong kur tina 20 pertanyaan kur kajawab hiji terus milu kana bonus. Pasti eta mah tukang nyogok. Nah gitu mah ya, pasti tukang nyogok. Nah yang muktasidun mah wajib hungkul. Jadi muslim minimalis. Yang penting kebutuhan pokok, gitu ya sudah terpenuhi. Jadi lamun dina tuang mah baheula lain opat sehat lima sempurna. Yang penting sebeuh. Itu ya. Nu penting sebeuh nu eta mah. Nu penting asup aya nu asup kana beteung. Ya. Muktasidun. Yang ketiga pewaris Al-Qur'an ini adalah yang sabiqum bil khairat. Dia mah yang senantiasa ingin berada pada kebaikan, berbuat yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Namanya juga sabiqum bil khairat. Jadi sabaqah selalu ingin terdepan. Karena ingin terdepan maka dia bermusabakoh, berlomba. Gak mungkin atuh hayang diharap tapi kita tidak berlomba ya, untuk menjadi yang terbaik. Nah eta mah tong boro anu wajib, nu sunatnya di korehan. Nah di korehan bisi aya nu teu acan ka kalampah gitu. Di korehan dia mah. Beda jeung anu tadi anu dzalimul li nafsi ya. Tong boro nu sunat, nu wajib wae oge kaliwat. Nah, ini mah yang sabiqum bil khairat mah di Koreaan. Koreaan gitu. Tong boro anu haram, nu mubah gitu, geus tinggalkeun situ.
paripurna eta mah. Nah itu pewaris Al-Qur'an yang nomor wahid. Siapa itu? Adalah ummatun Muhammadun, umat Muhammad. Itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, sebutnya umat Muhammad. Nah, ada yang menarik ya untuk pemahaman yang pertama. Kenapa? Nah, mungkin kenapa ya? Disebut dengan pengikut Rasulullah itu sebagai umat gitu. Ya, sebagai umat. Saya ingin memberikan penjelasan sekarang ini dari satu sisi ya. Dari segi penggunaan bahasanya nih. Umat dengan alif ya, bukan dengan ain, alif. Ummatun yang sekarang sudah diserap jadi bahasa Indonesia. Jadi umat kan kita. Di persis ayat karya umat gitu ya. Itu yang minum-minum air itu ya, umat. Terus sekarang umat itu udah digunakan dalam banyak kepentingan ya, kumpulan manusia umat manusia kan begitu. Pasti ke manusia ari kana sato mah tara disebat umat ya. Namanya umat sapi gitu, nggak ada, itu khusus untuk manusia ya, untuk manusia kumpulan. Nah itu kata para pakar, para ulama, kata umat itu dibangun dari akar kata al-um, artinya ibu, ibu itu ya, kalau zamannya di ummahat ya. Surga di bawah telapak kaki ibu ya. Dikata Imam Syafi'i terkenal menulis kitab fikih namanya Al-Um ya, kitab induk tuh. Bagaimana perjalanannya dari umat yang terbentuk dari kata itu, bukan dari ab gitu, dari bapak. Kenapa dari bapak tapi dari ya, dari ibu, dari ummatun. Dan kemudian dipahami umat itu sebagai kumpulan pengikut gitu. Ya dalam hal ini pengikut Nabi Muhammad. Nah sebab katanya yang namanya umat Islam itu mereka terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi kalau di sini berkumpul umpamanya 200-300 orang, baru ini yang berkumpul di sini disebut umat kalau ada keterhubungan dan yang menghubungkan. Ari karumpul kiamat tidak ada penghubung, ini bukan umat. Ini ya, kaum saja begitu. Atau dalam bahasa sosiologis disebut dengan crowd. Jadi kumpulan orang-orang jika penonton dangdut, penonton band gitu, mereka berkumpul ya, berkumpul tapi tidak ada yang menyatukan mereka. Jadi geus beres teh bubar aja. Mereka itu ya, tidak ada lagi yang menyatu satu dengan yang lainnya. Malah sok garelut. Yang penonton gitu. Dulu tahun 70-an pertengahan, saya masih SD, saya suka nonton orkes Melayu. Ya, dulu di kampung itu. Di Tasik kan terkenal. Dari Tasik. Ya, ada Ice Trisnawati. Ya. Dia kakak kelas saya, terkenal. Yang paling terkenal ya tentunya Bang Haji Romaira itu orang Tasik kita. Nonton saya, tapi aneh, hayang ningali tapi sieun oge sebetulnya. Saya sok garlut. Si nonton teh kan baheula mah Japlin namanya ya, joget juga. Japlin ya, Pak. Ini kayaknya jangan bekas ada Japliner nih di sini. Golonrong gitu. Sore-sore tuh kan saya ikut sama yang pemuda-pemuda gitu, ningalikeun we. Kan di sepatu nu jarangkung teh cekot cenah ya, amun. Jigana mah tina kaina albasiah teh. Jarangkung cut bray betul. Cut bray, bajunya ketat. Bajunya ketat.
Bu hayang galingan. Oh jam itu teh tas luar teh geus dicaratok. Saya nonton aja udah karena seneukeun ya gitu. Oh, garaling. Tapi dah yang galing tina murah teh ya geus saminggu teh jadi cerewing. Teh cerewing ya. Jadi tungtung teh bareureum gitu kan. Da murahan. Ya tuh ku di ieu kan dibeulem, secantong dibeulem. Cecan aya listrik kan ngabungkur. Juga nama lamun ku semacam solder meureun ya. Belum gitu. Ya saya lihat aja itu. Geus kitu teh marah mah bedog. Waduh. Jadi engke erek bentrok gitu ya sareng di kampung mana. Nah itu udah bukan umat kira yang menghubung malah mereka joget japlinna teh ngajakeun yangan musuh gitu mah ya. Jangan ribut aja di situ. Ya. Itu crowded tuh yang seperti itu. Gak ada yang menghubungkan ya satu dengan lain. Nah jadi dia disebut umat itu apa ada yang menghubungkan. Nah kenapa dikata Sebab si ibu itu ya. Dia punya tali penghubung. Si ibu itu. Tali penghubung. Baik dalam pengertian fisik ataupun psikis. Yang pengertian fisik eta teh plasenta itu ya. Ari-ari itu. Itu keterhubungkan untuk sumber makanan ya dengan anaknya. Bapak mah enggak punya bapak-bapak. Enggak ada. Bapak-bapak mah tidak ada yang menghubungkan dengan anaknya itu secara fisik. 9 bulan kan dari situ. Hari-hari. Secara fisik. Begitu juga dari terhubungan fisik ini melahirkan hubungan psikis. Kasih sayang. Nah makanya hubungan yang sangat erat antara ibu dan anak itu. Yang sejak dia usia kandungan berapa bulan dari awal-awal gitu ya sampai 9 bulan. Kan sumber makannya di situ. Matak lamun ibuna mencret, miru mencret kan dari situ. Makanya kan ibu-ibu kalau lagi hamil gak sembarangan makan ya, betul kan ibu-ibu? Jika mau wani kan menuju hamil, nyeblak gitu ya, seblak setan, wah nu eta mah ari baso setan, basona 5 guruntul, cengekna 3 kilo, wah ibu-ibu, jika bisa keracunan tuh bayinya, lu kasih sayang kan situ. Jadi supaya bergizi, jadi makan juga bergizi ibunya. Terhubungan kasih sayang. Dia berkorban nu biasa nama eta teh kabeuki keur hamil mah henteu. Ya gitu. Karena kasih sayang gak pernah ibu hamil tuh maunya tidur tenang kuban meleduk gitu di situ ya. Pas itu enggak di situ. Dilus-lus jalannya juga hati-hati situ. Terhubung. Hubungan kasih sayang ini disebut dengan silaturahim. Nah ya, silaturahim. Jadi ada silatun itu yang menghubungkan, kasih sayang. Itu hanya ibu yang punya. Yang hubungannya itu. Hanya ibu yang punya. Makanya silaturahim ibu dan anak-anaknya tidak lekang oleh waktu. Sampai kapanpun juga. Mimiti gubrak. Wah, kenyang tadi nyeri teh leungit. Betul nggak ibu-ibu? Betul, ibu ya, gitu. Semua sama kan artinya. Anu tadi ces dan jadi tiis gitu ya. Nah, tanah gitu lihat anaknya. Oh, langsung situ. Ya. Bahkan di kampung mah dilanjutkan ada makan juga di bawang tuh di kampung. Tara aya bapak panu ngabaweng gitu ya. Ibu-ibu betul kan di bawang. Jangan-jangan di sini ada produk bawang tuh. Saya lihat makannya tidak jarang ya kadang-kadang sangu ya sama tempe atau dulu kadang-kadang sangrai jaat gitu. Jaat ya. Dulu kumaha tuh jaat gitu. Ya makannya juga tidak begitu lembut gitu supaya enggak habis gitu. Bari ngobrol. Ayeuna mah teu ayanya. Gitu. Enggak ada sekarang ya. Dulu itu ya. Ayeuna mah di kalengan wae.
Bubura iya eta juga nama langkung sehat kene anu dibawang ku ibu meureun. Ya. Tidak ada unik kimia. Jara di jenderal. Ya, jara di pejabat anu di baweungan gitu. Anu ku promina jara di bangor. Iya. Aduh gitu di baweng. Itu sesa tapi tampaknya itu melanjutkan silaturahim. Melanjutkan silaturahim. Jadi si budakna teh tara aya gitu di berebeng teh bersin gitu tuh enggak ada. Nya duk we. Ari si bapak-bapak mah ada sarakah teh koret dihakan we ku sorangan kadang. Bapak-bapak mah mung diganggu. Jika nama ibu nama yang teu kaburu ka ieu komo kadang-kadang da di kampung keur mah kan tunji teh nya. Setun hiji. Jadi ngabaweng teh dua gede hiji. Indungna teh kabagian. Bapak-bapak nama egois. Ngaladuk we sorangan. Ya, gitu. Silaturahim itu penghubungnya itu silaturahim. Ya, tanpa terbatas oleh waktu. Terus sampai kapanpun. Di ceri kanan itu ibu itu luar biasa. Nah, dari situlah umat itu dikonstruksi, ya kata umat itu dikonstruksi, dibangun pengertiannya itu sebagai kumpulan manusia, ya, yang satu terhubung dengan yang lain, seperti terhubungnya ibu dan anaknya yang silaturahim itu. Nah kalau umat Islam yang menghubungkannya itu adalah satu, itu tauhid. Jadi kita umat Islam di Bandung, di Padalarang terhubung dengan manusia yang lainnya sesama umat Muhammad itu dengan tauhid. Itulah yang menjadikan kal jasadil wahid. Itu umat. Yang menghubungkannya itu bukan karena sesama etnis. Semuanya kita umat Islam sesama bangsa Indonesia, ada orang India ya, orang India sampai kasebeleun itu enggak ada. Tapi tauhidlah yang kemudian kita menjadikan ikhwah itu. Tauhid. Nah, itulah makanya disebutnya umat bukan kaum. Hari kaum makan kaum Nabi Musa atau sejaman harita. Ya. Kan bapak-bapak ibu-ibu tidak terhubung dengan Firaun. Ya. Nah, ini tauhidlah yang menjadikan kita kal jasadil wahid. Itu. Satu yang lainnya. Jadi hubungannya itu menjadi saling mengingatkan, saling menguatkan sebesar tauhid, ya. Nah, makanya ini ada seorang ulama dulu terkenal tahun 80-an ya. Beliau namanya Said Hawa. Nah, Said Hawa itu merumuskan agar umat Islam itu tetap kokoh yang disatukan oleh tauhid. Jadi yang menyatukan kita itu tauhid, satu Allah, satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalau mau dihijikeun ku duit, engke da duit mah kadang-kadang eueuh, jadi tidak bersatu lagi kan begitu. Ya. Atau kita bersatu karena kesamaan kepentingan politik gitu. Itu juga tidak akan abadi gitu. Tauhid. Nah, kata Syekh Said Hawa, ada unsur-unsur yang umat Islam akan kokoh sebagai umat. Satu, harus ada wahdatun fil akidah, kesatuan akidah. Sama di mana umat Islam? Seluruh umat Islam ya di dunia itu pasti tidak akan menyetujui yang namanya sesajen-sesajen, sama di mana-mana juga. Sok gitu ada. Kecuali eta mah tadi teh ya anu toto leransian gitu ya. Anu lebay itu mah. Nu lebay mah sok tara ngeunah naon oge. Saya lupa ya. Baso lada teuing teu ngeunah. Itu lebay kan itu. Kan di cukaan Bogor mah di cukaan ya. Terlalu banyak itu gak enak juga. Nah, kayak tadi toleransi tapi yang tidak toleran. Padahal toleransi itu dibuat supaya kokoh jaga si umur jeung baut. Ari logor teuing mah tidak akan jadi kekuatan. Moal jadi dandanan,
Nah sekarang toleransi di kita itu terlalu lebar gitu ya. Terlalu lebar. Yang beda dipaksakan sarua. Padahal ini harus beda. Karena kalau tidak beda tidak akan jadi kekuatan. Jika dalam aya nasi lorong nasakia, tak kudu beda. Si bautnya tak kudu beda. Iya mah disaruakan. Bahkan gitu lebih kecil gitu. Jadi toleransinya terlalu besar. Maka sekarang kohesivitas hubungan antar agama di Indonesia itu goplak tepunggu. Tidak jadi kekuatan. Ya. Tidak jadi kekuatan. Karena toleransi yang tidak tolerable. Ya gitu ya. Terlalu besar. Jadi dalam toleransi itu harus ada ruang yang dibiarkan berbeda. Ayo nama enggak disaruakan. Matak ayah umat Islam kalakah ngadon khutbah di gereja, ya. Itu naon itu selawatan kayak selawatan di gereja, juga nama ada saudara-saudara kita yang gitu juga gak mau dari kikituan. Ini kadang-kadang umat Islam lebay ya. Ribut ujuk-ujuk tinggal 25 Desember teh. Saya ini banyak teman-teman yang dari Nasrani saya. Dulu ketika sekolah di negara yang umat Islam minoritas, biasa aja sih mereka. Pembimbing saya satu Yahudi, ya Yahudi Amrik satu, namanya juga Yahudi benar tuh, Jad namanya itu. Itu kan Jad itu salah satu putra dari Nabi Yakub ya, ada yang namanya Jad. Nah di Sumedang di Padarang mah aya namanya Jad dia enggak ada ya, enggak ada Jad. Paling oge saya Ijud kali gitu ya. Jad ada emput dia kita emput Jad ya. Jad ya. Nah, ada saya Yahudi Amerika namanya Jad Epstein. Sugan Atif kenapa enggak ngucapin Merry Christmas? Enggak. Terus kalau saya Idul Fitri juga mereka juga terus hubungan saya baik sekali. Baik sekali gitu. Mamanya kalau diskusi nanti kita diskusi gitu ya bimbingan jam 1 mamanya gitu. Oh maaf jam 1 saya ada Jumatan ya Friday prayer gitu. Oh iya. Mereka gak ada masalah silakan. Jadi nanti setelah selesai let me know kasih tahu saya kalau udah gitu. Gak masalah. Pembimbing yang satu nanya Australia asli, gak ada masalah. Dia orang lebay itu buku gitu. Ribut sampai akhirnya teh ngadalilan rumpur rampak gitu, yang ngadalil situ ya. Itu toleransi yang menurut saya lebay gitu, bahasa itunya lebay ya. Karena memaksakan toleransi itu bisa menjadi kokoh kalau tetap ada ruang yang dibiarkan berbeda. Nah, ruang yang berbeda itulah yang menjadikan kokoh. Jika si baut anu tadi beda tah jeung si solongsong aja mur itu beda si murnya. Maka jadi digieukeun klop kuat, diputerkeun teh. Ari toleransi urang lebay diputerkeun teh lain jadi kuat, terus we diputerkeun teh ieu, teu kuat-kuat. Itulah sekarang toleransi di kita. Ya, itu sedikit atau itu bisa diputerkan dan gak masuk karena ukurannya sama. Nah, ukurannya sama. Nah, padahal menjadi kokoh itu ada ruang yang dibiarkan berbeda. Dan ya, dia akan berbeda. Itulah yang harus dipelihara. Makanya jadi kokoh. Nah, kata saya dakwah ini umat Islam harus menjadi kekuatan tuh wahdatun fil aqidah. Ayeuna aya nu lalebayan umat Islam kan jadi goyang nih persatuan umat. Ya, kan jadi goyang. Nah, contoh kan jadi kasus sesajen itu. Jadi di atas angin kan di situ. Ya dan gitunya. Ya dan kita umat Islam juga jangan lebay juga gitu. Pakai tujang tajong sama gitu. Ya biarkan di situ ya. Kan juga bukan di tempat umpamanya lain tempat di masjid gitu kan gitu ya. Itu ya wahdatun bil aqidah kata Said Hawa. Yang kedua
wahdatun fil ibadah. Jadi memang umat Islam itu ada unsur-unsur pemersatunya. Yang pertama tadi itu kan tauhid, wahdatun fil akidah. Wahdatun fil ibadah, kesatuan dalam ibadah. Yang namanya umat Islam, erek di mana aya nu ngaranna salat 5 waktu, sugan jadi 10. Semua juga sama. Ya. Waktu duhur begitu, hari jam ada alat bantu. Sebetulnya sama. Jadi mau di Belanda juga ya waktu duhur mah kalau matahari kan sudah agak condong di situ. Sama di situ. Hanya sekarang kita udah pakai alat bantu dengan jam. Gitu. Maghrib sami gitu. Tapi sok aya oge nu lucu. Teman saya waktu saya selama di Australia itu hampir semuanya saum teh musim panas. Jadi maghrib teh 6:30. Teman saya, aduh kuat sana orang mah. Jadi rek kumaha, saya udah nanya ke itu konsultasi cina di Jakarta. Pokoknya bukan jam genep we cina. Dari mana jam genep, zaman ditinggali. Oh gitu cina. Nah boleh, tapi saya mau tanya, kan sebetulnya mah kalau memang nggak kuat ya sekuatnya aja gitu ya. Saya juga mikir tadinya bapak-bapak ibu, tapi ternyata semakin yakin ya. Yang menjadikan kita itu kuat dalam segala apapun adalah tekad, disebut namanya niat. Tapi lamun niat rada goyang, tak suka ada leles. Saya kan baru dipikir sahur jam 4, suhu 40 derajat, buka 7:30 penting, rada marmir oge, nah memang leles, tapi beres. Pas hari keduanya mah jadi full tuh niat. Sami we. Saya biasa 8:30 gitu. Beres tarawih jam 12. Nah, ini asalnya juga takut gitu sahur bisa kabolosan. Enggak tidur saya sampai jam 3. Leles. Besoknya enggak. Jadi habis tarawih jam 12 tidur aja, bangun jam 3. Sama aja kayak di sini. Nah, teman saya jam genap. Nah, saya tanya, ini pakai logika ini juga. Biasanya sebenarnya lamun tas buka salat naon? Salat maghrib. Dan di hari jam genep ieu mah ada kakara asar. Asar nanti. Kakara asar. Nah, didinya mah tas buka teh jadi salat asar. Ya. Kan dia katakan di mana-mana pokoknya mah urang mah nu ngaranna maghrib mah jam genep weh cenah. Oke, tidak apa-apa. Tapi saya tanya, lamun tas buka salat naon? Salat maghrib. Nanti sholat asar. Ya, nah itu. Jadi Allah itu tidak boleh kita memaksakan yang seperti itu. Ya kalau memang tidak kuat, ya itu, ya. Dia bisa umpamanya fidyah gitu ya. Jangan bikin tas buka jadi sholat asar. Ya, sholat asar. Wahdatun fil ibadah, sama bapak-bapak ibu-ibu. Duhur, asar, badai di mana gitu, sama gitu. Yang namanya saum, tidak ada saum di luar bulan Ramadan untuk wajib itu. Ramadan sama di mana-mana. Wahdatun fil akidah. Jadi umat Islam semakin kokoh. Ya. Wahdatun fil ibadah, fil akidah, wahdatun fil ibadah, wahdatun fid dustur. Fid dustur, ad-dustur itu konstitusi. Ya. Kesatuan dalam konstitusi, hukum dasar, pedoman dasar itu Al-Qur'an. Ya. Gak ada umat Islam yang memiliki dustur selain Al-Quran di mana-mana. Sama itu Al-Qurannya, ya, di mana-mana, bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan beribadah haji ke Mekah di Masjidil Haram, Quran tuh banyak, baca bareng mereka sama dengan kita bacanya. Wahdatun fid dustur, itu umat Islam. Ya kalau agama lain gak ada bahasa aslinya. Jadi datang di dia ya ku bahasa Indonesia, untuk Al-Quran ada terjemahannya. Tapi mereka akan membaca yang bahasa satunya itu bahasa Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab ya yang digunakan. Itu Al-Quran, wahdatun fid dustur. Kemudian wahdatun fil lughah. Umat Islam juga punya bahasa yang satu. Pengertiannya dua bahasa yang satu itu. Satu adalah bahasa keumatan, ya, bahasa akidah gitu ya.
Itu sama. Yang kedua, bahasa dalam pengertian bahasa sebagai alat, itu bahasa Arab. Umat Islam itu bahasa kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang namanya salat ku bahasa Arab. Matak erek sahawaya imam urang pasti ruku sabab komandona Allahu Akbar. Sugan imam nanti orang Bosnia pakai bahasa Indonesia Bosnia moal takbir. Nah, matak caliwera ya bahasa itu. Caliwera dulu ya pemimpin Turki itu dulu ya Mustafa Kemal. Dia mengganti bahasa adzan dengan bahasa Turki. Datang juga nama orang Gedong 5 ke Istanbul. Diadanan ke bahasa Turki. Nya tengah jawab la haula da ieu teh naon di hala aya ala salah bahasa apa? Bahasa Turkinya gitu ya. Untuk aya orang Turki datang ke Minangkabau. Nya moal ngajawab ari bahasa Allahu Akbar, ari cek urang Minangkabau, Allah nan gadang gitu. Nan gadang. Datang kepada larang Allah nu Maha Agung. Cicing we orang Turki teh. Gak ngerti dia kan? Nah, tapi wahdatun fil lughah. Siapa saya mau jadi imam? Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua itu sama itu fil lughah. Gak ada masalah. Ya. Saya pernah mengimami macam-macam kaum muslimin, ada yang dari Bosnia, ada yang dari Nigeria, Ethiopia ya. Dulu kita punya masjid Indonesia dulu di Melbourne, di Clayton tempat saya itu. Kalau subuh macam-macam, ada yang dari Somalia yang tukang rompak teh ya di situ, karena Somalia itu kasihan ya, itu negara failed state namanya. Ini negara gagal karena pemerintahnya itu tidak bisa mengendalikan. Jadi ayah pemerintahnya tapi gak bisa mengendalikan. Akhirnya penduduknya cicing paeh cenanya. Ngarampok paeh tapi boga duit lamun paeh teh lamun katangkap mun teu mah jadi beunghar. Akhirnya mereka itu sekali dapat sudah mereka hidup bisa puluhan tahun. Kan bisa tebusanana sekian miliar kan gitu. Itu di Somalia ya. Maka terkenal itu paling takut kalau lewat gitu diantara dengan Teluk Aden. Nah banyak yang kemudian jadi migran ke Australia, Somalia. Gitu. Saya ngimamin mereka. Waladolin, ini semua sama. Dingerti juga sepanjang ya tajwidnya kudu benar. Ulah imam Fatihah 7 ayat salah 7-nya. Ya tuh ya harus betul. Nah ternyata kalau betul mereka mengikuti. Wahdatun fil lughah. Kemudian berikutnya kata saya dakwah itu unsur pemersatunya wahdatun fil adati was suluk. Nah, umat Islam itu ada kesatuan kebiasaan ya, ada suluk, tradisi. Nah, itu ya. Ada tradisi. Jadi meskipun ada beda-beda bentuk, ya, umpamanya nih, yang namanya Idul Fitri, kalau wahdatun fil ibadahnya, semuanya satu Syawal. Ya. Sholat Idul Fitri biasa. Saya juga khutbah beberapa kali yang itunya banyak ya, makanya khutbah itu jadi lama karena minimal pakai 2 bahasa. Itu karena penyelenggaranya orang Indonesia, kita sampaikan khutbah itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus ada digi usul, bagaimana katanya supaya ini ada bahasa yang kita semua pasti paham, itu pakai bahasa Arab katanya. Jadi 3 bahasa khutbah teh. Jadi lamun sa khutbah katakan itunya 10 menit kan dibahasakan jadi 30 menit. Jadi lama ya. Jadi ini mula-mula pakai bahasa Indonesia karena kita penyelenggara Indonesia. Terus ke bahasa Arab, terus ke bahasa Inggris, gitu. Sama lah kalau itunya. Tapi begitu selesai, punya tradisi, ada tuh tradisi Idul Fitrinya, hanya beda tuh bentuknya, sama. Mereka membagikan ini tradisi nanti, hari di Indonesia mah duka teman angpau,
bahasa naon eta ya, situ angpau. Nah, kalau mereka mangga ngabagian itu semuanya dari Pakistan gitu. Jadi ngabagikeun teh kayak kado gitu. Terus ya permen naon gitu ya. Di urang budak leutik embungeun. Kudu dibere duit gitu ya. Tapi lamun geus dibere duit mah ditarima oge tanah gitu. Ya ada aja mah matre, wajah matre. Ada tradisinya itu ya. Terus makan juga macam-macam. Ada kalau kita pulang ya ke rumah masing-masing, mereka di tempat bareng-bareng makan ya. Jadi ada wihdahnya, itu tradisi Idul Fitrinya, hanya beda bentuk ya. Silaturahim itu ada juga ya, macam-macam. Wahdatun fil adati wassuluk. Itu adalah unsur-unsur pemersatu ya untuk umat Islam. Nah, itu harus kita bangun kembali. Mau baik. Sekarang umat Islam itu tadi jadi batur, jadi dulur jadi batur. Ini galak gitu sesama umat Islam ya. Apa namanya? Salah saeutik gitu tanpa tabayun dan lain sebagainya. Ya seperti sekarang soal kasus sesajen itu. Saya juga menyalahkan yang tujang tajong seperti itu. Tapi bagaimana kemudian menempatkan itu, akhirnya menjadi menempatkan sesajen itu sesuatu yang memang menjadi benar kan begitu. Itu kan yang terjadi. Itu salah satu contoh, banyak di contoh-contoh yang lain. Yang tadi itu nula lebay teh jadi maca sholawat di gereja. Jika nama orang gereja ge gak ganggu atuh. Kan begitu ya. Ganggu begitu. Itu yang menjadikan umat Islam itu tidak lagi satu kesatuan yang kokoh. Karena wahdahnya tidak ada ya. Dan di atas itu semua unsur pemersatunya. Unsur pemersatunya. Itu yang tauhid. Nah, itu bapak-bapak ya yang perlu saya sampaikan agar kita paham kenapa umat Rasulullah itu disebut dengan umat, bukan kaum. Kaum mah ya udah begitu Nabi Ibrahim wafat segitu ya selesai itu kan sama Ibrahim, muncul lagi nih yang lain jadi kaumnya itu. Tapi umat Nabi Muhammad itu abadi. Apa yang menjadikannya pemersatunya yang tidak lekang oleh zaman dan waktu? Tauhid. Ya, sehingga kita terhubung satu dengan yang lainnya ya. Nah sekarang berkurang sehingga kita ini prihatin sekali ya. Saudara kita di Uighur itu menderita. Mereka di brainwash ya. Mereka untuk melupakan identitasnya. Dia sebagai seorang muslim. Jadi nanti akan terpotong tuh generasi. Di Uighur ya. Kemudian Rohingya. Nah, itu adalah saudara kita. Itu. Ya. Nah sekarang kan dengan gampangnya tuh diputus. Begini salah satu contohnya. Uighur katanya. Kenapa sih? Itu mah bukan masalah agama judulnya begitu. Karena katanya mereka itu teroris menurut apa? Jadi si pemerintah Cina itu katanya kenapa menindak? Karena mereka teroris. Nah ini kan yang gampangnya dituduhkan. Kalau sudah disebut teroris seolah-olah menjadi halal boleh di situ. Ya. Terus apa terorisnya orang-orang Uighur? Mereka itu sebetulnya adalah memberontak. Kenapa? Karena Cina menjajah kan begitu. Karena dulu itu mereka sendiri adalah punya pemerintahan sendiri. Si Uighur itu kesultanan. Kan beda sukunya kalau yang Cina itu kan suku Han. Kalau mereka Uighur jadi lebih dekatnya kayak dengan Tajikistan gitu ya. Makanya wajahnya juga bukan seperti suku Han, ya mirip dengan itu. Perempuan-perempuannya kan terkenal tuh, cantik-cantik. Pasti barogoheun orang pada rangge kan itu nambungan gitu ya. Jadi namina teh pak keke ya. Anu iya keke hayang. Nah itu keke alim itu. Terkenal sekali. Ada tuh bintang film di itu di Cina itu Uighur. Cantik sekali itu, terkenal. Namanya Dil Murad. Saya juga oh ini ternyata Uighur dia. Dikiranya bintang film dari Hong Kong di situ. Tapi memang beda wajahnya.
Nah dia memberontak. Mayoritas Muslim nyaris 90% di Uighur itu. Sekarang mereka dipaksa di kamp-kamp konsentrasi. Jadi dicuci itunya mereka itu ya. Sudah tidak ada lagi waktu ibadah dan lain sebagainya. Dan itu generasi muda. Jadi kalaupun ada yang ibadah itu dibiarkan yang generasi tua. Itu persis seperti dulu yang terjadi zamannya Uni Soviet. Kan masjid-masjid ditutup sama komunis gitu. Persis seperti Turki juga, generasi mudanya lewat sekularisasi. Coba bayangkan 70 tahun ya disekulerkan di Turki. Hasilnya dahsyat, susah dikembalikan. Sekarang udah mulai yang pernah saya ceritakan di sini. Turki itu 99% itu Muslim. Tanya semua Muslim semua. Tapi sekularismenya masih kentara di anak-anak muda itu. Yang mereka menyebut, ya saya Muslim, tapi gak pernah sholat, puasa juga enggak, kata mereka ya. Karena bayangkan dulu mereka bertahun-tahun tidak mendengar adzan, madrasah-madrasah ditutup. Kan dulu tuh ditutup madrasah-madrasah. Orang Turki menyebutnya madresi. Jadi bagi yang pernah ke Istanbul, itu ada jalan namanya John Kennedy ya, tuh pakai nama jalan Presiden Amerika. Itu mulainya dari depan Hagia Sophia, terus naik situ sampai ke Grand Bazaar. Itu ada bangunan-bangunan rata-rata segede-gede gini dengan bangunan yang khas. Itu madresi dulu, ditutup sama si Mustafa Kamal itu. Ya, Al-Quran tidak boleh dibacakan ada situ. Maka jauh tuh generasi muda. Nah di Uighur juga begitu mereka. Ya. Kasihan. Itu. Sekarang umat Islam di kita disuguhi informasi mereka teroris katanya, gitu. Karena makanya dibasmi oleh Cina. Mereka melawan kami ini merdeka, dijajah oleh kalian. Menurut catatan di Uighur itu ada ratusan masjid yang sudah dihancurkan, bahkan ada yang berusia ratusan tahun. Ada yang dihancurkan, ada yang kemudian dijadikan bar-bar gitu, ya, di Uighur. Dan menurut laporan dulu ada delegasi MUI yang ke situ, ketika mereka itu dikuntit, jadi kemana-mana dikuntit gitu. Padahal itu undangan resmi, dikuntit bisi ngobrol naon gitu ya. Itu saudara kita Rohingya juga. Kemarin terakhir ada Rohingya terkatung-katung sekitar 60 orang. Dia karena kehabisan bahan bakar situnya diselamatin sama orang-orang Aceh itu. Rohingya itu paling kasihan, dia gak punya kewarganegaraan. Jadi kemana-mana itu bisa. Rohingya itu adalah saudara kita dan mereka mempertahankan akidahnya. Nah, ini persoalan wahdatun fil akidah, ya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pengetahuan bagi kita. Dan bisa mengantarkan kita untuk melakukan sesuatu ya dalam rangka memperkuat keumatan kita ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat khususnya kepada Ustaz dan umumnya bagi kita semua. Ditutup saja kajian ini dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.